Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Risa Fadila dengan NIM 2011-21-2013 dari kelas IKN A3. Nah, pada video kali ini aku bakalan melakukan penyuluhan terhadap salah satu anggota keluarga mengenai anemia pada remaja. Yuk disimak videonya. Nah, pada kali ini aku akan melakukan penyuluhan mengenai anemia pada remaja kepada salah satu anggota keluarga, yaitu kepada sepupu aku. Nah, sebelumnya Ani udah pernah dengar nggak apa itu anemia pada remaja? Belum, Kak. Nah, untuk lebih jelasnya, anemia ini adalah suatu keadaan di mana konsentrasi hemoglobin di dalam darah kita itu lebih rendah daripada nilai normal untuk kelompok umur menurut umur dan jenis kelamin. Nah, anemia remaja di Indonesia ini biasanya diakibatkan karena defisiensi zat besi atau kekurangan zat besi. Nah, biasanya remaja putri ini lebih berisiko tinggi dibanding remaja putra, karena remaja putri itu biasanya akan mengalami menstruasi setiap bulannya. Selain itu, remaja putri ini cenderung memperhatikan bentuk badannya, sehingga akan membatasi asupan makan dan pantangan terhadap makanan, seperti melakukan diet vegetarian. Nah, kemudian ada nih beberapa dampak anemia pada remaja. Itu ada yang namanya menurunkan konsentrasi dan prestasi belajar. Ketika seseorang remaja itu mengalami defisiensi zat besi, itu akan mengganggu proses belajar mengajarnya. Kemudian ada yang namanya mempengaruhi produktivitas para remaja. Selain itu bisa menurunkan daya tahan tubuh, mudah terkena infeksi penyakit, dan mengurangi kesegaran jasmani seseorang. Nah, selain dampak secara umum, ada juga nih dampak jangka panjang bagi remaja putri penderita anemia zat besi. Nah, penderita anemia gizi besi ini pada remaja putri itu nantinya pasti akan mengalami kehamilan. Nah, hal ini akan mengakibatkan remaja putri tersebut tidak mampu memenuhi zat-zat gizi pada dirinya maupun janin. Nah, hal ini pastinya akan berisiko kematian maternal, prematuritas, BBLR atau biasa yang dikenal dengan berat bayi, lahir rendah, bahkan kematian perinatal. Nah, terus apa aja sih faktor-faktor pendorong anemia pada remaja ini? Nah, itu ada yang pertama itu, faktor pertama itu adalah penyakit infeksi. Kemudian ada yang namanya menstruasi berlebihan pada remaja putri. Bisa saja menstruasi ini lebih dari siklus biasanya. Ada remaja putri yang siklusnya itu seminggu, terus mengalami menstruasi yang berlebihan 2 minggu. Nah, ini bisa saja faktor pendorong anemia. Kemudian ada yang namanya jumlah makanan atau penyerapan diet yang buruk. Kemudian ada penyakit cacingan pada remaja, bahkan pendarahan yang mendadak seperti kecelakaan. Nah, terus apa ada cara buat nanganinnya? Nah, jadi ada beberapa saran atau solusi permasalahan yang bisa ditanggulangi bagi penderita anemia ini oleh tenaga kesehatan masyarakat. Yang pertama itu adalah dengan meningkatkan konsumsi besi dari sumber alami. Nah, terutama sumber hewani yang mudah diserap. Selain itu, kita bisa banyak mengonsumsi vitamin C dan vitamin A. Karena vitamin ini akan membantu penyerapan zat besi dan membantu proses pembentukan hemoglobin di dalam darah. Kemudian kita bisa melakukan fortifikasi bahan makanan. Nah, fortifikasi bahan makanan di sini itu kita bisa menambah zat besi, asam folat, vitamin A, dan asam amino esensial pada bahan makanan. Kemudian kita bisa melakukan suplementasi besi folat secara rutin kepada penderita anemia selama jangka waktu tertentu untuk meningkatkan kadar hemoglobin secara cepat. Nah, selain solusi tadi, ada juga nih beberapa peran guru dan tokoh masyarakat dalam menanggulangi anemia gizi pada remaja putri. Nah, untuk guru itu bisa memberikan pengetahuan kepada anak didiknya tentang pentingnya mencegah dan mengobati anemia sedini mungkin. Nah, itu bisa dilakukan dengan pendidikan gizi dan kesehatan dengan mengintegrasikan pada mata pelajaran biologi, IPA, serta pendidikan jasmani dan kesehatan. Nah, selain itu bisa juga melakukan kegiatan ekstrakurikuler seperti di UKS, PMR, serta Sakti Bakta Husada yang bisa menjadi sarana memberikan penyuluhan tentang anemia. Nah, guru di sini itu juga sebagai fasilitator komunikasi dengan orang tua murid agar memperhatikan status gizi anaknya.
Nah, untuk peran tokoh masyarakat itu seperti pimpinan kelompok, kader, petugas lain di luar kesehatan itu bisa memberikan peran dalam penyuluhan dan motivasi kepada masyarakatnya, khususnya remaja putri, pekerja wanita informal, ibu rumah tangga untuk selalu menjaga kesehatan dalam mencegah dan mengobati anemia. Nah, terus ada juga nih beberapa kasus seperti di SMA Negeri 3 Kediri. Nah, di SMA ini berdasarkan hasil penelitian itu menunjukkan sebanyak 41,7% remaja di sekolah ini tuh menderita anemia. Hal ini dipengaruhi karena kebiasaan makan, status gizi, tingkat asupan vitamin A dan asupan vitamin C. Nah, berdasarkan hasil observasi, remaja putri di sekolah ini tuh memiliki kebiasaan makan yang buruk sehingga hal ini bisa menyebabkan anemia. Nah, selain itu disebabkan juga karena faktor lingkungan keluarga dan faktor lingkungan sekolah yang suka jajan makanan ringan, sehingga untuk mengonsumsi buah dan sayuran itu sangat sedikit. Nah, gitu deh penjelasan tentang anemia pada remaja. Sejauh ini apakah Ani sudah paham? Nah, itulah penyuluhan singkat mengenai anemia pada remaja. Semoga informasi yang diberikan bisa bermanfaat ya. Sekian, terima kasih.